selamat pagi. Yang terhormat buat Bapak dan teman-teman sekalian. Pada saat ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 8, yaitu analisis lingkungan organisasi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Disinta Selawul Tulung, dan ada teman saya Puji Awarifan Hilda, dan ada juga Feby Rizwanda Sendira, dan ada juga Nurwanda. Pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi secara umum diartikan sebagai sesuatu yang tidak berhingga dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar suatu organisasi. Dalam kenyataannya, tidak semua elemen lingkungan yang berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Untuk keperluan analisis, lingkungan diartikan sebagai seluruh elemen yang terdapat di luar batas-batas organisasi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi sebagian ataupun suatu organisasi secara keseluruhan. Pengelolaan organisasi bagi penerimaan tantangan lingkungan dapat berubah-ubah, meliputi pertimbangan moral dan etika, pengetahuan akan kepentingan diri sendiri, atau motif keuntungan. Kelangsungan hidup organisasi jangka panjang adalah ketergantungan pada beberapa bentuk interaksi dengan ekosistem atau lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal meliputi energi, sumber-sumber penghasil, dan konsumen. Organisasi adalah sistem terbuka, sehingga organisasi perlu memperhatikan pengaruh lingkungan dalam memberikan penjelasan mengenai perilaku organisasi. Untuk dapat melakukan analisis terhadap lingkungan organisasi, perlu mengidentifikasi keseluruhan faktor luar yang mempengaruhi terhadap organisasi. Keberhasilan ataupun kegagalan bisnis tidak dapat dilepaskan dari masalah lingkungan yang dihadapi oleh pelaku bisnis. Lingkungan bisnis melalui elemen-elemennya di samping dapat mendorong sekaligus dapat melambat atau menghambat aktivitas dan perkembangan bisnis. Lingkungan mempunyai hubungan timbal balik, dalam arti bisnis dipengaruhi lingkungan dan sebaliknya lingkungan dipengaruhi bisnis. Pengaruh lingkungan dapat secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap kegiatan bisnis. Jadi, lingkungan bisnis mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar organisasi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi sebagian ataupun keseluruhan organisasi. Secara garis besar, elemen lingkungan eksternal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Nah, sekarang ada yang B, elemen lingkungan. Lingkungan organisasi terdiri dari sejumlah elemen, yaitu bagian-bagian dari lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku dan kinerja organisasi. Secara garis besar, lingkungan bisnis dapat dimenjadikan menjadi dua, yaitu lingkungan khusus mikro dan lingkungan umum makro. 1. Lingkungan khusus. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara tujuan relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Lingkungan khusus sebuah organisasi berbeda-beda bergantung pada daerah atau dominan yang dipilihnya. Dominan merujuk pada pilihan yang dibuat organisasi bagi dirinya sendiri yang menyangkut rangkaian produk atau jasa yang ditawarkan dan pasar yang dilayaninya. Lingkungan ekonomi. Elemen ini menggambarkan kondisi umum perekonomian baik dalam skala lokal, nasional maupun global. B. Lingkungan sosial budaya mencakup sistem nilai yang berlaku di masyarakat di mana organisasi berada. C. Lingkungan teknologi. Teknologi mencakup alat, cara, dan pengetahuan yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Teknologi telah menjadikan proses bisnis lebih efektif. Efektif berarti memberikan hasil yang diinginkan. Dan ada pula yang D, lingkungan hukum. Lingkungan hukum tidak jarang sangat mempengaruhi dan penting bagi kegiatan bisnis, karena ia memberikan batas yang jelas mengenali legalitas bisnis. Ada yang E, lingkungan alam. Lingkungan alam terdiri dari kondisi alam itu sendiri, misalnya iklim, cuaca, kondisi wilayah, maupun sumber-sumber daya alam yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Yang F, lingkungan global. Dua perubahan penting pada lingkungan global adalah tumbuhan persaingan internasional dan meningkatkan perdagangan bebas antar bangsa. Sekarang ada yang C. Yang C adalah ketidakpastian lingkungan. Karakter utama dari lingkungan adalah ketidakpastian. Ketidakpastian lingkungan merupakan substansi lingkungan yang harus dihadapi oleh organisasi. Ketidakpastian lingkungan ditentukan oleh dua variabel,
yaitu kompleksitas dan stabilitas. Kompleksitas menunjukkan gambaran heterogenitas banyaknya elemen lingkungan yang berpengaruh terhadap berfungsinya suatu organisasi. Lingkungan organisasi dikatakan kompleks bila jumlah elemennya 4 atau lebih, dan bila jumlahnya kurang dari 4 dikatakan sederhana. Selanjutnya, stabilitas lingkungan menggambarkan tingkat kecepatan perubahan elemen lingkungan yang terjadi. Lingkungan organisasi dikatakan stabil apabila elemen-elemennya jarang atau tidak mengalami perubahan ataupun jika berubah berlangsung secara perlahan. Bila elemennya selalu berubah atau berubah secara cepat dan sulit diduga, maka sebagai lingkungan yang dikatakan sebagai lingkungan yang tidak stabil atau labil. Dengan demikian, ketidakpastian lingkungan menunjukkan kompleksitas dan stabilitas lingkungan. Dari dua variabel tersebut, maka suatu organisasi bisnis mungkin akan menghadapi salah satu dari 4 tipe ketidakpastian lingkungan, yaitu yang pertama ada tinggi, yang kedua agak tinggi, yang ketiga agak rendah, dan yang terakhir ada rendah. D. Pengaruh lingkungan terhadap operasional perusahaan. Yang pertama ada bentuk hubungan. Sebagai suatu sistem, perusahaan yang didalamnya terhadap berbagai elemen, orang, dan jaringan yang saling berhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Karena itu, keberadaan perusahaan ditentukan bukan saja oleh elemen-elemen yang ada di dalam perusahaan, tetapi juga oleh faktor-faktor di luar perusahaan, baik faktor manusia maupun non-modal dan pemerintahan, baik selaku individu maupun selaku institusi. Faktor non-manusia adalah alam sebagai sumber bahan baku dan tempat beroperasinya kegiatan bisnis. Kalau selama ini orang melihat faktor eksternal dalam bentuk kondisi ekonomi, politik, teknologi, dan sosial budaya, orang lupa bahwa semua kondisi tersebut hakikatnya diciptakan oleh manusia juga. Bentuk-bentuk hubungan antara perusahaan dengan elemen lingkungan menurut Kasdi tahun 2009 dapat berupa: yang pertama, hubungan yang bersifat relatif permanen dan jangka panjang; yang kedua, hubungan yang berubah-ubah; yang ketiga, hubungan yang bersifat kerjasama; dan yang keempat, hubungan yang berbentuk regulatif atau hubungan dengan badan-badan pemerintahan. Yang kedua, ada strategi dalam merespon pengaruh lingkungan. Semakin rendah ketidakpastian lingkungan, semakin kecil pula ketergantungan organisasi pada lingkungan. Dan sebaliknya, semakin tinggi ketidakpastian lingkungan, maka semakin besar pula pengaruhnya pada organisasi. Hal ini berarti adanya ketergantungan organisasi pada lingkungan. Terdapat dua strategi dasar yang dapat dilakukan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan, yaitu yang pertama, perubahan internal serta melalui pengendalian lingkungan. Perubahan internal yaitu dengan melakukan penyesuaian aspek-aspek internal organisasi seperti perencanaan, struktur, sistem, dan prosedur kerja sehingga sesuai dengan karakteristik lingkungan yang berubah. Perubahan internal yang terjadi dapat berupa perubahan struktur organisasi, peredaman inti teknis, elemen perbatasan, diferensiasi, integrasi, dan perencanaan. Ada pula pengendalian lingkungan. Dalam upaya untuk menguasai atau mengendalikan lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah merger, kontrak atau joint ventures, kooptasi, iklan dan humas, serta asosiasi perusahaan sejenis. Sebelum menjatuhkan pilihan strategis yang akan diambil, maka langkah yang paling penting adalah mengidentifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi lingkungan yang ada. Kemudian juga harus memperhatikan karakteristik internal serta peluang resiko yang dapat diperoleh. Karena pada hakikatnya, peluang untuk dapat memperoleh keuntungan besar itu hanya ada usaha bisnis yang berisiko besar pula.